Dan tentu setelah Kim Garam keluar, mereka juga akan melakukan perubahan terhadap lagu-lagu tersebut. Dari segi lagu secara keseluruhan, Unforgiven tidak mengingatkan pada Rosalia. Hai Semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta di balik comebacknya Les Sserafim. Seperti yang kalian tahu bahwa Les Sserafim sudah membuktikan bahwa mereka itu nggak hanya fearless dan juga anti-fragile, tapi juga tidak termaafkan alias Unforgiven. Setelah perilisan 2 album ini tahun lalu, grup asuhan Soft Music ini juga membuka kegiatan mereka di tahun 2023 dengan sebuah comeback album penuh yang bertajuk Unforgiven. Dan guys, seperti inilah beberapa rangkuman fakta yang sudah aku rangkum yang perlu kalian tahu tentang comebacknya Les Sserafim kali ini. Fakta pertama adalah total lagu di album Unforgiven. Nah, Unforgiven ini akan menjadi full album pertama Les Sserafim sejak mereka debut di tahun 2022. Album ini akan berisikan kompilasi dari 2 album mereka sebelumnya, yakni 3 lagu dari album Fearless, antara lain ada lagu The World Is My Oyster, Fearless, sama Blue Flame. Yang mana untuk lagu ini akan dikemas dalam versi terbaru. Wah, jadi sangat menarik ya untuk menantikan bagaimana lagu ini dirilis. Kemudian 3 lagu dari album Anti-Fragile juga disertakan dalam album Unforgiven. Di antaranya adalah lagu The Hydra, Anti-Fragile, dan juga Impurities. Tidak seperti 3 lagu di album Fearless yang punya versi baru, 3 lagu dari album Anti-Fragile ini tampaknya identik dengan album ini tahun lalu, alias tidak ada perubahan. Dan sorry ya kalau terkesan sotoy. Dari hal ini aku dapat ngambil kesimpulannya, kenapa untuk lagu yang Blue Flame, Fearless, sama World Is My Oyster itu punya versi baru. Hal itu dikarenakan di lagu-lagu itu terdapat suaranya Kim Garam. Dan tentu setelah Kim Garam keluar, mereka juga akan melakukan perubahan terhadap lagu-lagu tersebut. Dan guys, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan aku? Entar komen ya di kolom komentar. Oh ya, aku juga hampir lupa info ini. Selain 6 lagu tadi, ada juga nih 7 lagu baru yang termasuk ke dalam album Unforgiven. Mulai dari lagu yang Burn the Bridge, kemudian ada Seaside Strike yang bertajuk Unforgiven, lalu ada juga No Return, lalu ada juga lagu yang bertajuk Ipsych and the Bluebird Swipe, Between You, Me and the Lamppost, Flash Forward, dan juga Fire in the Belly. Wow, judul lagunya sangat-sangat menarik ya. Lanjut ke fakta yang kedua adalah kolaborasi bersama dengan Nile Rodgers. Nah, Les Sserafim itu akan berkolaborasi dengan Nile Rodgers di lagu terbaru mereka yang Unforgiven. Pemilik nama lengkap Nile Gregory Rodgers Jr. ini merupakan seorang produser dan juga komposer, serta beliau adalah gitaris yang lahir pada tanggal 19 September 1952. Adapun untuk Nile Rodgers itu diketahui pernah meraih Rock and Roll Hall of Fame dan juga 6 piala Grammy, termasuk Lifetime Achievement. Nile Rodgers juga merupakan sosok legendaris di dunia musik yang akan menampilkan riff gitar di lagu Unforgiven. Fakta yang ketiga adalah sampling lagu Unforgiven. Jadi dalam keterangan resminya, Sound Music menjelaskan soal lagu Unforgiven. Lagu ini mengambil sampel dari tema utama film yang bertajuk The Good, The Bad, and The Ugly yang berjudul sama juga. Musik dari lagu tersebut dikemas berbeda sesuai dengan gaya khasnya Les Sserafim, ditambah dengan riff gitar dari Nile Rodgers. Film The Good, The Bad, and The Ugly sendiri dirilis pada tahun 1966. Nah, musik dari lagu itu ditulis oleh Ennio Morricone dan juga diproduseri oleh Hugo Montenegro. Pada masanya, lagu ini merupakan hit pop di Amerika Serikat dan juga Inggris. Lagu ini juga bahkan menjadi salah satu musik film paling ikonik sepanjang sejarah. Fakta yang keempat yaitu tentang pre-order untuk full album pertama Les Sserafim Unforgiven itu sudah melampaui 1,38 juta kopi. Pada tanggal 29 April waktu Korea Selatan, distributor YG Plus mengungkapkan bahwa full album pertama Les Sserafim yakni Unforgiven telah melampaui 1,38 juta kopi dalam pre-order per tanggal 28 April. Rekor tersebut 2 kali lipat dari jumlah PO mini album kedua Les Sserafim yang Anti-Fragile, yang mana untuk Anti-Fragile itu mencapai 620.000 pre-order sesaat sebelum perilisannya. Selain itu, pada bulan Februari lalu, single debut Jepang Les Sserafim yakni Fearless juga terjual lebih dari 500.000 kopi dan bahkan memperoleh sertifikasi double platinum dari Japan Recording Industry Association. Usut punya usut, Les Sserafim merupakan grup K-pop pertama yang bisa meraih double platinum dengan single debut lokalnya. Wow, amazing. Lanjut ke fakta yang berikutnya adalah tentang bagaimana mereka yang menggandeng komposer K-pop populer. Jadi lewat album Unforgiven, Soft Music menggait banyak sekali nih nama-nama komposer populer yang sudah malang melintang lebih dari 1 dekade di industri musik K-pop. Kita sebut saja salah satunya adalah produser Jombas dan juga The Sound Music,
yang mana mereka juga sudah banyak menciptakan lagu-lagu untuk artis SM Entertainment. Ada pula nama Daniel yang sebelumnya merilis lagu Automatic miliknya Red Velvet. Lalu ada juga Supreme Boy yang sebelumnya pernah berkolaborasi dengan BTS. Dan tentu saja Hitman Bang, sang produser kenamaan Hype ataupun Big Hit. Lanjut ke fakta yang berikutnya adalah tentang para member Le Sserafim yang juga aktif berpartisipasi. Di salah satu track dalam album Unforgiven, yakni track nomor 11 yang berjudul Between You, Me, and the Lanthus, semua member Le Sserafim berkontribusi nih dalam proses penulisan lirik. Sementara Yoonjin menjadi produser di lagu tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang produser Yoonjin, ini sebenarnya bukan pertama kali ya dia itu kayak ngebuat lagu. Yoonjin ini juga kerap kali ngebuat lagu dan bahkan merilis lagu solonya sendiri. Sejauh ini untuk Yoonjin itu sudah berhasil merilis 3 lagu solo loh teman-teman. Lagu yang pertama itu judulnya adalah Raise Your Glass. Lagu ini dirilis pada tahun lalu untuk memperingati 100 hari debutnya Le Sserafim. Dan untuk lagu yang kedua adalah lagu yang berjudul Idol. Dan juga untuk Idol itu dirilis pada tahun ini. Kalau tidak salah dirilisnya itu di tanggal 9 Januari 2023. Dan untuk lagu terakhir yang dirilis oleh Yoonjin judulnya adalah Love You Twice. Lagu ini dirilis pada tanggal 14 Maret 2023. Dan yang membuat lagu ini menjadi sangat spesial adalah lagu ini dirilis bertepatan dengan peringatan YT. Wah, debak banget ya untuk Yoonjin dan juga member Le Sserafim semuanya hebat-hebat banget nih, mantul. Dan untuk fakta yang terakhir ini juga sebenarnya ada fakta yang menurut aku ya cukup ngebuat ataupun ngeganggu si comeback dari Le Sserafim untuk kali ini. Jadi ada isu mengenai plagiat. Yorobun, kalian semua mungkin udah pada tahu ya bahwa baru-baru ini memang ada isu mengenai Le Sserafim yang melakukan plagiat terhadap seorang penyanyi Latin. Namanya itu adalah Rosalia. Mulanya, tuduhan Le Sserafim melakukan plagiat muncul melalui sebuah utas pengguna Twitter. Kemudian pembahasan itu dibawa ke forum komunitas online Korea hingga membuat Netcore juga ikut meramaikan topik yang satu ini. Adapun kesamaan dari Le Sserafim dan juga Rosalia salah satunya adalah helm kucing. Rosalia sendiri diketahui lebih awal menggunakan helm itu karena karyanya dirilis pada tanggal 4 Februari 2022. Sedangkan Le Sserafim itu merilisnya pada tanggal 2 Mei 2022. Selain itu ada juga nih yang menyebutkan bahwa Le Sserafim itu mencuri irama dan juga cara menyanyi Rosalia dalam lagu yang bertajuk Linda. Kemudian OP juga mengklaim bahwa ada kesamaan dalam MP Chicken Teriyaki dan juga Anti-Fragile. Tuduhan terhadap Le Sserafim ini kemudian mendapatkan reaksi beragam dari Netcore. Mereka memperdebatkan apakah ada yang sengaja sama ataupun sekedar kebetulan saja. Topik ini kemudian menjadi isu panas di Korsel. Hingga pada tanggal 26 April, kritikus musik yang bernama Kim Do-hoon mengadakan percakapan Twitter Space dengan sesama kritikus. Adapun untuk kritikus yang terlibat dalam percakapan itu antara lain ada Hwang Sun-up, Jong Min-jae, dan juga Jung Chun-hwan. Jadi mereka ini kayak mendengarkan bagaimana pra tinjau dari album lengkap pertama dari Le Sserafim yang bertajuk Unforgiven. Dan Yorobun setelah mereka mendengarkan bagaimana pra tinjaunya, berikut adalah bagaimana pendapat dari para kritikus tersebut. Kritikus yang pertama berkomentar, "Saya adalah seseorang yang merupakan penggemar Le Sserafim. Setelah mendengarkan musiknya, berbicara secara objektif ya, saya mendapatkan vibe-nya Rosalia. Intro di saat mereka berbunyikan Unforgiven, Unforgiven. Sejak saat itu saya berpikir bahwa referensinya kuat. Saya hanya berpikir seperti itu, tapi seiring berjalannya lagu, ada titik perbedaan. Semakin masuk ke bagian 2, ada getaran etnik. Harim berpartisipasi dalam lagu tersebut dan itu menggabungkan banyak suara instrumen timur. Sehingga bagian-bagian seperti paduan suara mengeluarkan getaran timur yang kuat. Bagi aku ya, itu berhasil menangkap kembali vibe dari berbagai suara rakyat timur tradisional dengan cara modern. Pada saat yang sama, sekali lagi, ada perasaan bahwa Rosalia ada di suatu tempat, seperti di Anti-Fragile. Kemudian untuk kritikus yang kedua mengatakan, saya juga merasa bahwa itu adalah kelanjutan dari Anti-Fragile pada awalnya. Ada perbedaan yang jelas, terutama di bagian-bagian seperti nada yang terinspirasi bass funky yang dibuat oleh Nile Rodgers. Tetapi secara keseluruhan, kalian tidak dapat membantu, tapi perhatikan deh bahwa itu membawa getaran yang sama dari Anti-Fragile. Kemudian kritik yang ketiga, saya mencatat beberapa catatan di saat mendengarkannya dan saya menuliskan Rosalia. Secara umum ada kesan kuat bahwa mereka membawa dan menerapkan banyak getaran Rosalia, gaya menyanyi yang berbeda, penggunaan melodi seperti di Anti-Fragile. Lanjut ke kritik yang 4 mengatakan, saya berbicara tentang Rosalia's Corn Altura ketika Anti-Fragile keluar. Bahkan sebelum itu, teaser untuk Fearless mengingatkan Rosalia. Itulah mengapa baru-baru ini menjadi isu seperti itu. Bagaimana Le Sserafim mungkin terlalu banyak merujuk pada Rosalia? Saya akan mengatakan klaim apapun bahwa mereka tidak merujuk kepada Rosalia dalam musik mereka adalah kebohongan. Tetapi kemiripannya jauh lebih tidak terlihat di Unforgiven.
Lanjut ke kritik yang kelima guys. Saya pribadi merasa bahwa kemiripan di NT Fragile sangat jelas ya. Sekarang dengan Unforgiven kemiripannya lebih pada intro doang. Chorus kali ini sama sekali tidak memberikan vibe-nya Rosalia. Ini adalah intro, dan nada yang digunakan selama rap ataupun bait yang mengingatkan pada gaya Rosalia. Tapi ini sekali lagi jauh lebih kuat di NT Fragile. Dari segi lagu secara keseluruhan, Unforgiven tidak mengingatkan pada Rosalia. Hanya saja ada bagian-bagian seperti penerapan vokal, gaya vokal, dan lain-lain yang akan mengingatkan kita sama Rosalia. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Dan untuk kritik yang terakhir, saya tidak sepenuhnya menentang referensi ya, tetapi jika Anda mendengarkan sesuatu dan itu langsung mengingatkan Anda pada orang lain, maka saya yakin referensi itu dilakukan dengan malas. Terlepas dari salah atau benar, itu meninggalkan kesan negatif pada musisi dan juga pendengarnya. Untuk pendengar deh, mereka mendengarkan lagu baru ya, tetapi kemudian mengingatkan mereka pada orang lain atau sesuatu yang lain, dan kesegaran sesuatu yang baru dipotong setengahnya. Sedangkan bagi pencipta, ini adalah masalah orisinalitas. Jika lagunya kurang orisinalitas sehingga mengingatkan orang pada lagu yang sudah ada, tidak bisakah Anda memfilter beberapa referensi? Sebenarnya ini selalu menjadi masalah besar di K-pop. Saya tidak akan membahas lebih detail, tetapi saya hanya akan bertanya-tanya mengapa perusahaan tidak menyaring elemen-elemen ini lebih jauh. Atau apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Apakah mereka tidak memiliki kesadaran? Jadi semeton seperti itulah bagaimana statement dari para kritikus musik yang ada di Korea. Dan menurut aku kritik-kritik yang mereka sudah sampaikan tadi kayaknya sudah jelas deh. Dan bagi mereka berapa kalian mengenai yang satu ini, nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja ya untuk hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi di sini, nanti langsung aja ya koreksi di kolom komentar atau bisa langsung DM aku di Instagram, oke? Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman, dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.